Karena itu kalau saya Panji Gumilang lalu kemudian berpikir tentang keindonesiaan, ya lalu menjadi wajar dan itu adalah seharusnya. Karena apa? Karena orang yang belajar itu adalah orang yang akan hidup di masa yang akan datang. Sadar akan orang yang berbeda-beda itulah. Panji Gumilang ingin merangkum sesungguhnya itu dari perbedaan-perbedaan itu. Tetapi saya Panji kan ngomong tentang kemanusiaan. Iya. Kemanusiaan itulah, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusiaan inilah. Ini adalah bahasa yang paling situ yang itu dibutuhkan oleh semua. Ya. Kalau menurut saya itu sudah menggambarkan bahwa Al-Zaitun itu sudah menjadi institusi yang kuat. Ditempa oleh apa saja, ditempa oleh badai yang begitu keras pun masih tetap eksis. Karena itu menurut hemat saya itu adalah risiko dari sebuah perjuangan dan itu menurut hemat saya untuk justru memperkokoh, justru orang akan lihat Zaitun ini. Karena mereka menangkap pikiran-pikiran, pandangan-pandangan, ide-ide keindonesiaan. Ya kan? Yang digelorakan oleh Profesor Panji Gumilang. Menurut saya tidak usah diomongkan sudah Indonesia itu kan. Ya. Log is Files masih bareng dengan Profesor Imam Suprayogo. Nggak habis sebenarnya untuk mengulas tentang pemikiran-pemikiran beliau yang sangat out of the box atau anti-mainstream. Dan ketika Log is Files, maka secara otomatis pembahasannya adalah mensinkronize semacam itu. Oke, kita sapa kembali Prof. Imam Suprayogo. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Tetap ya? Maaf ya, tetap. Salut loh saya. Iya, semangat. Masih semangat. Prof, kita lebih dalam lagi. Saya ingin sedikit prolog tentang Mahat Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang itu seperti gula dan rasa manisnya. Mahat Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang itu seperti kepala dan badannya yang tidak bisa dipisahkan. Dan pemikiran-pemikiran Syekh Panji Gumilang itu, kalau pemikiran itu sebuah yang tidak nyata atau wujud, maka pemikiran itu bisa dikatakan wujud ketika masuk kepada sebuah karya. Karya Syekh Panji Gumilang adalah pendidikan dengan Mahat Al-Zaitunnya. Ya Prof, ya seperti itu. Nah, bicara Syekh Panji Gumilang yang paling saya ingat adalah tentang bagaimana menyatukan Indonesia dengan bahasa kemanusiaan. Prof melihatnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali saya kira pertanyaan ini ya. Yang pertama ngomong tentang Panji Gumilang. Ya. Panji Gumilang ini. Ini menariknya gini. Jadi sebetulnya lembaga pendidikan itu yang namanya resi, yang namanya kiai, yang namanya syekh, kalau Panji Gumilang kan prof ya. Itulah sebetulnya apa itu yang namanya kekuatan daya tarik tersendirinya itu di situ itu. Sejak zaman dulu, kalau dulu ada lembaga pendidikan namanya Padepokan. Yang dipimpin oleh resi. Padepokan yang hebat itu bukan karena apa tempat tidurnya para cantri-cantri itu, bukan karena kebunnya yang luas, bukan karena punya resi yang ulung, kan itu kan? Itulah yang didatangin orang. Resi ulung itu tentu ukurannya adalah ukuran-ukuran resi. Bagaimana mempunyai kelebihan seorang resi? Akhirnya lalu didatangi para cantrik dari berbagai penjuru, kan itu kan? Resi yang menjadi ini. Nah, kalau pesantren lain lagi, adalah kiainya. Kiai inilah sebetulnya yang memiliki daya tarik untuk mengundang para santri-santri dari berbagai tempat, dari penjuru. Mengapa datang ke situ? Karena ada kiai, kan begitu? Nah, perguruan tinggi seharusnya juga begitu. Bukan cantrik, bukan kiai, tapi profesor. Nah, si Syekh Panji Gumilang ini yang memang agak susah dicari, memang kekuatannya ada di Panji Gumilang itu.
Makanya setelah Panji Gumilang, hendaknya nanti akan muncul orang seperti Panji Gumilang itu yang dijadikan sebagai sumber untuk mencari ilmu ke beliau. Tentu beliau itu karena ini lembaga pendidikan modern, kan mesti dibantu para guru-guru satu-satu kan. Tapi kekuatan ini masih pada orang satu ini. Inilah sesungguhnya sumber inspirasi, imajinasi. Mungkin juga kalau sudah keilmuan, ya saya Panji Gumilang itu menurut saya. Karena itu kalau saya Panji Gumilang lalu kemudian berpikir tentang keindonesiaan, ya lalu menjadi wajar, dan itu adalah seharusnya. Karena apa? Karena orang yang belajar itu adalah orang yang akan hidup di masa yang akan datang. Belajar kepada orang yang kaya ilmu, menjadi sumber inspirasi tentang kehidupan yang akan datang ini. Nah, saya melihatnya saya Panji Gumilang itu menurut saya sudah luar biasa. Dia sadar betul tentang bangsanya itu. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang unggul, kan begitu kan? Yang lalu ada 3 stansa itu kan ya, yang dinyanyikan itu. Indonesia itu adalah negara yang paling indah, gitu kan? Yang terdiri dari pulau-pulau, tanahnya yang subur, nyiur yang melambai, lalu ada pulau, ada lautan, ada gunung, ada ngarai, yang luar biasa itu. Dan orangnya juga berbeda-beda begini nih. Sadar akan orang yang berbeda-beda itulah Panji Gumilang ingin merangkum sesungguhnya itu dari perbedaan-perbedaan itu. Lalu kemudian kalau merangkum apa? Jangan ngomong yang sektoral. Kalau ngomong yang sektoral pun juga sektoral yang lalu bisa memadukan antara berbagai macam sektor itu, sehingga menjadi padu. Tatkala ngomong agama, ya jangan lalu Islam. Kalau kita ngomong bangsa Indonesia, kalau ngomong juga harus bagaimana itu memajukan Islam, bagaimana memajukan Kristen, bagaimana memajukan Katolik, bagaimana memajukan Konghucu, bagaimana memajukan Hindu dan Buddha. Dan itu yang benar itu menurut saya. Nah, kalau ini agak susah diterima gitu kan, karena ada kecurigaan itu, proses-proses sosial itu adalah wajar yang lalu kompetisi, lalu saling konflik, lalu kemudian saling integrasi, itu hal biasa. Tetapi saya Panji kan ngomong tentang kemanusiaan. Kemanusiaan itulah, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusiaan inilah. Ini adalah bahasa yang paling situ yang itu dibutuhkan oleh semua. Berarti artinya Prof akan sepakat ketika saya bilang saat ini Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang kan masih dipersekusi gitu kan, dan masih menjalani vonis dari pengadilan. Tapi saat ini Al Zaitun masih operasional, santrinya masih seperti biasa belajar. Terus bahkan santrinya itu membuat karya-karya yang sangat out of the box, nggak kalah dengan pesantren atau lembaga pendidikan lain yang saat ini syekhnya atau rektornya atau kepala sekolahnya ada di sana, ada di tempat mereka. Beda dengan Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Nah, Prof sepakat nggak ketika saya bilang berarti Syekh Panji Gumilang itu sudah sangat engage, sudah sangat branding banget, sudah sangat kuat banget, menancapkan dasar pemikirannya di Al Zaitun sehingga Al Zaitun saat ini masih kokoh. Bisa jadi beda ketika sebuah organisasi masyarakat yang saat ini dihadiahi tambang gitu kan, ketika mungkin salah satu pendirinya atau pemikirnya itu dipersekusi, bisa jadi bubar atau malah berantakan. Tapi Al Zaitun enggak. Gimana Prof melihatnya? Kalau menurut saya itu sudah menggambarkan bahwa Al Zaitun itu sudah menjadi institusi yang kuat, ditempa oleh apa saja, ditempa oleh badai yang begitu keras pun masih tetap eksis. Dan masyarakat juga tidak bergoyah kan? Masyarakat masih datang ke sini, masih percaya. Betul. Berarti kalaupun toh ini pohon kelapa itu ditendang oleh sebuah badai yang keras pun tidak akan patah. Ini apa artinya? Itu kuat. Itulah sebetulnya ujiannya sebenarnya. Berarti Al Zaitun itu lulus dalam konteks itu. Dia lulus dalam ujian kehidupan, bukan ujian sekolah. Ujian kehidupan dia lulus. Ditendang oleh badai yang sekeras ini pun juga tidak goyah.
Kan begitu. Bahkan Panji Gumilang sendiri juga tidak lalu merasa kecewa rendah diri kan juga tidak kan. Kecewa kan juga tidak. Beliau kan sadar. Hari-hari ini kan hari-hari haji kan. Haji kan juga berkorban. Kalau berkorban kan ingat Ibrahim kan. Coba Ibrahim itu kan diuji, ditempa ujian yang kayak begitu. Akhirnya nama Ibrahim dikenal sepanjang masa. Betul. Ibrahim mulai dibakar kan? Kan waktu itu Raja Namrud kan? Mau bakar. Akhirnya selamat dari situ. Baru selamat itu masih diuji lagi, harus pergi ke tempat yang begitu jauh. Gersam. Kan? Gersam. Tandus. Betul. Lalu kemudian juga diuji oleh istrinya itu kan, yang dibilang punya anak itu kan. Lalu harus nikah lagi dengan Siti Hajar kan. Mula-mula kan Siti Sarah, ujian lagi kan. Lalu juga diuji lagi untuk membuat mendirikan Ka'bah. Yang mendirikan Ka'bah itu kan Ibrahim gitu kan. Di saat itu kita kan tidak bisa bayangkan nyari bahan-bahannya, lalu bagaimana membangunnya. Tapi karena itu perintah Allah kan lalu dikerjakan. Betul. Saat itu kita berpikir seperti apa gitu. Lalu diuji lagi dengan hal yang dahsyat. Untuk mengorbankan anaknya, disembelih coba kan. Jadi ujian-ujian itulah yang menjadikan Ibrahim itu dikenal sampai hari ini. Ketika kita sholat mesti nyebut nama Ibrahim. Dan saya kira tidak akan putus sampai nanti akhir zaman kan. Jadi kalau menurut saya, ya saya tidak berharap agar saya Panji Gumilang diuji seperti Nabi Ibrahim. Tapi saya sudah menilai bahwa saya Panji Gumilang kuat gitu loh, menurut saya itu kuat. Dan sadar betul bahwa dia itu sebagai pejuang harus mengalami seperti itu kan. Mana ada lalu perjuangan tanpa risiko. Setuju. Itu risiko bagian daripada perjuangan. Apalagi perjuangan untuk kebaikan, untuk menyatukan umat, untuk mendamaikan, untuk membangun negeri ini. Kalau untuk negeri ini menjadi maju, ada pendidikan yang dipersembahkan Panji Gumilang untuk bangsa, yaitu untuk negara ke depan, yang ternyata sekarang juga masih eksis. Kalau hanya lalu resikonya seperti itu kan ringan menurut saya. Karena itu menurut hemat saya itu adalah risiko dari sebuah perjuangan, dan itu menurut hemat saya untuk justru memperkokoh, justru orang akan lihat Zaitun ini bahwa ini teman-teman sudah lulus saja. Iya kan? Betul, Prof. Zaitun ini sudah lulus. Kalau itu tidak zaitun, dikempas-sempas kayak gitu, mungkin sudah tinggal bekas-bekasnya aja. Tinggal puing-puingnya aja. Betul, Prof. Itu kan malis kayak begini. Setuju. Dr. Budi Munawar Rahman itu pun mengatakan bahwa Al Zaitun ini akan survive. Bahkan nantinya Al Zaitun akan dikenal dengan adanya persekusi seperti ini. Prof, setuju nggak? Saya setuju banget. Kalau menurut saya malah tidak nyalakan kok itu. Yang saya sayangkan itu malah yang mempersekusi itu kan. Nanti akan dicatat dalam sejarah kan. Tatkala Az-Zaitun itu tetap eksis kan itu kan. Apalagi saya yakin bahwa Syekh Panji tidak sakit hati, bahkan nanti kalau sudah bebas, umur masih panjang kan, bisa lalu mengundang orang-orang yang memperkusi itu datang ke Al-Zaitun. Dia lalu salaman, senyum-senyum, rangkulan. Itu kan indah banget ya. Ini kan indah. Dan itu kan sulit itu dicari yang seperti begitu. Dan saya yakin Syekh Panji Gumilang akan mampu melaksanakan seperti itu. Karena apa, Prof? Karena Syekh Panji Gumilang dalam melihat hidup ini tidak hanya di dunia ini yang sebentar kayak begini, tapi Syekh Panji Gumilang punya wawasan yang jauh ke depan di dunia sampai di akhirat. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang itu ujian-ujian, yang berisi ujian-ujian yang sangat sementara ini. Kehidupan yang sebenarnya itu kan sebetulnya karena kehidupan yang jangka panjang yang di akhirat kelak. Dan peduli dunia itu kan hanya jangan lupalah kamu dengan kehidupan di dunia kan. Carilah akhiratmu, tapi jangan melupakan duniamu. Tapi di dunia sudah seperti ini, kalau menurut saya luar biasa. Siapa para nabi, para rasul yang tidak mendapatkan cobaan kayak begini? Nabi Muhammad itu dulu di Taif itu juga dilempari batu kok. Gitu kan, sampai berdarah-darah gitu. Padahal itu Rasulullah utusan Allah. Karena itu kalau menurut saya itu adalah hal biasa, dan saya berani mengatakan gini karena saya juga mengalami ketika saya
mengembangkan lembaga pendidikan yang saya pimpin ketika itu, kan dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu. Karena itu menurut saya diterimalah dan toh itu akan menjadi eksemplar sebuah pelajaran yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan bagi siapapun. Tatkala memperjuangkan apapun, tidak terkecuali adalah memperjuangkan lembaga pendidikan. Setuju. Ini Prof, ketika Al Zaitun masih eksis sampai sekarang, Syekh Panji Gumilang dipersekusi, ya bahkan Syekh Panji Gumilang sekarang menjalankan vonis. Saya melihatnya bahwa Mahat Al Zaitun itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang berdiri di atas sebuah kemanusiaan, karena konsep-konsepnya itu adalah konsep-konsep memang mengedepankan kebangsaan, sehingga sampai dengan saat ini tidak tergoyahkan, tidak runtuh, tidak rontok, mungkin seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang mempersekusi Mahat Al Zaitun. Padahal Mahat Al Zaitun adalah sebuah pesantren, ya Prof ya. Pesantren dengan konsep yang seperti ini, apakah akan menjadi role model nantinya, Prof? Itu kalau saya menarik sekali ya. Pesantren Al Zaitun itu tidak seperti pesantren pada umumnya. Kalau pesantren pada umumnya itu kan mengembangkan tanda petik ya agama, lalu mengkaji kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab kuning kan. Pesantren kan mesti ada kitab kuning gitu kan. Ya akhir-akhir ini adalah pesantren yang sudah peduli pada urusan-urusan ekonomi untuk melatih para santrinya kan begitu kan. Tapi tidak seimbang sebagaimana yang dikembangkan di Al Zaitun itu, dengan memiliki lahan yang begitu luas, bahkan lalu juga mengembangkan ekonomi kelautan ya. Betul. Ekonomi kelautan, ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian dan semacam ini. Ini menurut saya adalah seperti yang selalu dikatakan, kalau orang Zaitun kan mesti ngomong paripurna ya. Paripurna. Oh itu cirinya ya? Iya cirinya. Saya dengarkan kalau paripurna itu cirinya ya. Jadi kalau saya lihatnya tidak saja dari sisi kopiahnya yang tinggi itu kan. Sokok. Tapi kalau itu ada ngomong paripurna gitu kan, ada paripurna. Oh ini sudah Zaitun ini. Gitu kan? Maka pendidikannya juga konsep pendidikan paripurna. Yang urusan ruhani, urusan jasmani, urusan zahir, urusan batin kan begitu. Urusan yang ada di dalam yang kelihatan, ada unsur yang tidak kelihatan kan begitu. Lembaganya juga begitu kan. Di situ ada lembaga-lembaga untuk pelatihan keterampilan kan, itu kecakapan gitu kan. Tapi juga untuk bagaimana di situ ada masjid tempat ibadah kan begitu kan. Lalu walaupun di situ Islam, lalu juga mengundang dari berbagai macam keyakinan itu kan. Lintas agama. Ini kan juga paripurna itu kan. Paripurna. Jadi kita beragama Islam, tetapi juga kita tidak lalu mengesampingkan. Lalu kita membatasi, membuat dinding. Dinding-dinding kita bongkar kan itu kan. Kita jebol gitu kan. Kita dinding-dinding kita jebol. Akhirnya lalu kita bisa melihat kemana saja. Dan kapan saja kan itu kan. Wilayah apa saja kita lihat karena dindingnya kita jebol kan begitu kan. Kita undang ke sana agar semua orang bisa masuk kan. Nah dari sini sebetulnya itulah Indonesia. Yang ingin dibangun oleh saya Panji Gumilang itu ada Indonesia. Miniatur Indonesia. Yang dibangun oleh pendidikan yang miniatur Indonesia. Lalu itu adalah Pancasila itu kan. Kalau pendidikan Pancasila kan ya seperti itu sebetulnya itu. Mana lagi dia juga menghormati siapa saja yang datang, disapa gitu kan. Dengan sapaan agama yang berbeda-beda karena yang datang juga berbeda-beda kan. Mereka kan menyenangkan orang datang, menghormati tamu kan. Saya Panji Gumilang itu dalam konteks misalnya selamat pagi Om Swastiastu gitu kan. Karena di situ ada orang yang senangnya itu disapa Om Swastiastu kan gitu kan. Budaya kan itu kan. Betul. Seperti itu. Itu kan dalam konteks menghormati tamu aja yang berbeda-beda. Tamu kan harus disenangkan. Dan dirangkum sih Prof. Dan lalu itu menurut saya tidak mengganggu. Kenapa? Karena urusan agama itu urusan ada di dalam hati kok sebetulnya itu kan. Dan saya melihat saya Panji Gumilang ini memiliki sebuah perspektif yang sangat jauh. Perspektif yang sangat jauh itu ketika
ciri juga sih. Ciri atau sebuah budaya sih. Budaya di Al Zaitun sepertinya dengan kata-kata Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Jadi menurut saya Syekh Panji Gumilang itu memiliki visi yang sangat jauh. Iya, iya. Sepertinya Syekh Panji Gumilang tahu kalau Majelis Ulama Indonesia akan mempersoalkan tentang salam, sehingga Syekh Panji Gumilang merangkum semua itu daripada ribut. Mungkin kayak cerita atau sejarah pada saat kaum bani-bani di zaman Nabi Muhammad yang ingin mengangkat Hajar Aswad ya. Siapa kaum yang paling hebat? Ternyata Rasulullah memberikan satu kain, suruh pegang semua ujung-ujung dan Rasulullah yang menancapkan. Dan sepertinya juga seperti ini. Jadi Assalamualaikum Merdeka itu sudah sebenarnya terbantahkan dari sebelum mereka ijtima seperti itu, Bu. Lah yang menarik lagi itu Syekh Panji Gumilang tidak mengundang banyak orang untuk berdiskusi bagaimana mengucapkan salam. Ya gimana mengundang, Prof? Orang iya kan? Enggak. Dulu kan tidak mengundang untuk berdiskusi bagaimana hukumnya mengucapkan salam. Tapi beliau itu praktek sudah salam kan itu kan? Iya, betul. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum. Betul. Assalamualaikum budaya. Swastiastu kan? Tanpa diomongkan kan? Tanpa didiskusikan. Betul. Nah, lalu dari sini beliau sudah melakukannya itu. Karena itu sudah lewat berdiskusi tentang ini. Sudah jauh ke depan sebenarnya ya. Iya, sudah jauh ke depan. Tapi memang ada dasar sih ketika Assalamualaikum Merdeka itu Bung Karno sudah menjadikan ini sebuah aturan. Assalamualaikum Merdeka, Prof. Jadi sebenarnya Bung Karno itu juga sudah lebih jauh. Saya lihat memang beliau itu dari si bajunya Syekh Panji Gumilang kan, dari sisi kopiahnya, berjasnya itu kan, dari dasinya itu kan sudah ngikut ya. Jadi sebetulnya itu Indonesia banget sebetulnya. Oke, Prof, terakhir nih closing statement. Kalau tadi bahasa Prof Indonesia banget, Al Zaitun sebagai pondok pesantren dan Syekh Panji Gumilang sebagai syekh yang mendirikan Al Zaitun, yaitu yang notabene pesantren, bisa nggak sih terbantahkan bahwa Al Zaitun Indonesia itu adalah Indonesia banget? Kalau saya kan begini, kalau saya itu kan dari hal yang sederhana saja toh. Misalnya ketika waktu masa-masanya si Panji Gumilang dipersekusi, lalu banyak orang datang, termasuk dari NTT, lalu orang NTT yang jauh di sana, akan menyiapkan tanah, agar Al Zaitun, monitor juga ya, agar ke sana, itu kan. Kalau umpama ini Panji Gumilang itu tidak dipersekusi, tidak mungkin sudah kemana-mana, sudah jadi di situ. Dan yang menawari itu kan juga bukan orang Islam kan? Yes, betul. Kan tokoh Kristen kalau tidak salah, Katolik di mana-mana kan mereka kan mau melakukan itu. Karena mereka menangkap pikiran-pikiran, pandangan-pandangan, ide-ide keindonesiaan. Iya kan? Yang digelorakan oleh Syekh Panji Gumilang. Menurut saya tidak usah diomongkan, sudah Indonesia itu kan. Ya, berarti artinya memang ketika Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun itu banyak tanda petik saat ini didukung, wajar karena bicaranya adalah Indonesia banget. Betul ya, Prof? Ya, Prof, terima kasih. Sudah 3 episode kita berbincang-bincang. Sepertinya Prof akan ada episode keempat nih. Silakan. Saking semangatnya kami Loggers untuk menyapa Anda, memberikan literasi-literasi yang memang sesungguhnya. Kenapa? Karena saya langsung sowan kepada ahlinya, yaitu Profesor Imam Suprayogo. Logis Files akan terus memberikan informasi-informasi kepada Anda semua. Dan semua ini tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah bagaimana Anda mencermati kondisi saat ini. Logis Files, saya Hana Sution dan Prof Imam Suprayogo. Assalamualaikum, saya tutup dengan Merdeka. Merdeka.